Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau bahas mendalam nih. Sebuah karya, bisa dibilang klasik ya, yang Anda bagikan. Kutipan dari buku Architects of Fate, Pembangun Takdir. Penulisnya O.S. Marden, tahun 1896. Wah, lama juga ya? Iya, betul. Ini semacam jendela ke masa lalu lah ya, akhir abad ke-19. Isinya tuh pandangan mereka soal sukses, karakter, terus gimana caranya menghadapi kesulitan gitu. Nah, tujuan kita kali ini yaitu menggali lagi pemikiran-pemikiran dari buku ini. Mana yang mungkin masih nyambung sama zaman sekarang, mana yang udah agak di mana gitu ya. Udah terasa kuno mungkin ya. Bisa jadi. Soalnya sumber ini kan isinya banyak cerita inspiratif, terus penekanannya kuat banget di kekuatan tekad. Siap ya kita bedah bareng? Siap dong. Penting juga nih sedikit konteks sejarahnya ya. Akhir abad 19 itu kan era optimisme lagi tinggi-tingginya soal potensi individu. Cikal bakalnya American Dream gitu lah. Ah, oke. Dan si Marden ini nulisnya, dia bilang sendiri sih bukan buat mendikte. Lebih kayak ngasih sugesti aja lewat contoh-contoh nyata. Jadi lebih praktis gitu ya. Iya, gayanya praktis, tujuannya jelas. Buat menginspirasi terutama anak muda waktu itu. Bahwa sukses itu bisa kok diraih asal punya kemauan keras. Apapun rintangannya, gitu. Oke, menarik. Mari kita mulai dari fondasinya dulu deh, yang Marden tekankan banget di awal buku. Soal kematangan pribadi atau karakter unggul. Bab pertamanya aja judulnya, Dicari Seorang Pria. Pesannya jelas banget, dunia ini katanya selalu butuh orang yang karakternya kuat, punya integritas, utuh gitu. Bener. Dia bahkan nulis, manhood is everything. Karakter itu, kata dia, jauh di atas kekayaan atau ketenaran. Nah, ini konsep manhood ini menarik nih. Perlu diingat ya, ini kan tulisan 1896. Iya, bahasanya mungkin agak beda ya. Betul, bahasanya mencerminkan zamannya. Tapi kalau kita lihat, substansinya ini sebenarnya bukan soal gender doang. Ini lebih ke pengembangan manusia secara utuh, secara holistik gitu. Marden tuh bayanginnya perpaduan antara kecerdasan, keterampilan, kekuatan fisik, keberanian, Lengkap ya? lengkap. Sekaligus juga kemurnian hati, kemurahan, akal sehat yang jalan bareng sama teori. Intinya sih, menghargai isi daripada kulitnya aja. Punya hati nurani yang peka gitu. Ini kontras banget sama orang yang cuma ahli di satu bidang sempit atau yang gampang banget ikut-ikutan arus. Jadi dia maunya manusia yang simetris gitu ya, seimbang. Nah, itu istilah dia, simetris, nggak berat sebelah pengembangannya. Dan dia kasih contoh nyata kan. Salah satu yang lumayan sering disebut itu George Peabody. Ah iya, si bankir dan filantropis itu, tosnya tinggi. Sampai-sampai kreditnya dianggap gak terbatas. Wow, Ini kayak gagasan Marden soal reputasi itu mirip rekening bank pribadi. Sekali aja cacat, wah, kepercayaan bisa hilang. masuk akal banget sih itu. Reputasi emang dibangunnya lama, rusaknya cepat ya. Nah, dari karakter kita geser dikit nih, ke pilar kedua yang juga kuat banget di buku ini. Kekuatan tekad dan keberanian. Ini muncul di banyak bab kayaknya. Ada satu ungkapan kunci nih, temukan jalan atau buatlah jalan. Wah, kuat itu. Iya, dunia, kata Marden, selalu ngasih jalan buat orang yang punya kemauan baja. Keras gitu. Betul. Buku ini emang menempatkan kemauan atau willpower ya, di posisi yang tinggi banget. Hampir kayak kekuatan magis gitu kesannya. Tapi apa nggak bahaya tuh kalau kemauan doang? Nah itu dia, menariknya Marden sendiri ngasih catatan penting, kemauan aja itu nggak cukup. Harus dibarengi sama kebijaksanaan, pengetahuan, akal sehat. Jadi bukan soal keras kepala nabrak tembok terus gitu. Oh, oke. Jadi Lebih ke mendorong batas kemampuan kita tapi dengan cerdas gitu. Dia bilang tanpa prinsip kemauan keras bisa jadi kayak Napoleon. ambisius, tapi mungkin destruktif ya. Bisa jadi, tapi kalau dibarengi karakter bisa jadi kayak Wellington atau Grant, tokoh-tokoh yang dianggap lebih berprinsip gitu. Ada juga konsep tekad murni atau grit kalau istilah sekarangnya ya. Kemauan keras yang gigih gitu. Itu menurut Marden lebih penting dari sekedar koneksi atau bakat bawaan. Wah, ini relevan banget sama diskusi soal grit zaman sekarang ya. Iya kan? Ternyata udah dibahas dari dulu. Contoh keberaniannya juga macam-macam ya di buku ini. Ada si Rebecca Bates, gadis penjaga mercusuar. Oh iya, yang nipu tentara Inggris itu ya? Betul, masih belasan tahun, sendirian, nipu pasukan Inggris pakai drum sama seruling. Seolah-olah ada bala bantuan datang. Keren banget. Nekat tapi cerdik ya. Iya. Terus ada lagi McClellan,
penjelajah gitu. Dia lolos dari hukuman mati suku Indian. Gimana ceritanya tuh? Pas lagi di sidang, dia berani nodongin pistol ke kepala sukunya. Wah, tindakan nekat tapi diperhitungkan banget kayaknya. Gila juga ya, itu kan momen hidup atau mati. Nah, kisah-kisah kayak gitu, terus cerita soal Luther yang nekat ke sidang Worms, padahal bahaya banget. Yang dia bilang, meskipun ada setan sebanyak genting di atap rumah, itu ya. Nah, iya itu. Itu semua dipakai Marden buat nunjukin kalau keberanian, entah fisik atau moral, yang didorong tekad kuat, itu kunci buat bertindak dan ya dapetin hasil. Tapi ini pertanyaan juga sih, Marden ngebedain nggak ya antara keberanian yang diperhitungkan sama kenekatan aja gitu, asal berani? Pertanyaan bagus itu. Kayaknya sih ya, Marden lebih fokus ke hasil akhirnya. Apakah tindakan berani itu bawa kemajuan atau enggak? Dia kagum sama aksi heroik, tapi kayak yang Anda bilang tadi, dia juga nekanin perlunya akal sehat buat nemenin kemauan. Jadi mungkin keberanian sejati itu selalu ada tujuannya ya, bukan sekedar cari masalah gitu. Kayaknya gitu. Dan ini nyambung nih ke tema berikutnya. Gimana Marden ngelihat kesulitan atau rintangan? Ah iya, ini salah satu bagian yang paling menarik menurut saya. Buat Marden, rintangan itu bukan buat dihindari. Malah jadi alat membentuk ya. Kayak di bab, sukses di tengah kesulitan. Betul, dia pakai analogi pemahat, kesulitan itulah yang ibaratnya memahat kita jadi manusia sejati. Filosofinya agak, radikal mungkinnya buat ukuran sekarang, kesulitan malah bagus gitu. Iya, dia bilang kesulitan itu memunculkan bakat terpendam. Ngutip Horace dia. Gesekan itu perlu kayak pasir di rel kereta biar rodanya bisa jalan. Wah, analoginya menarik. Bahkan dia bilang Tuhan itu mendidik kita lewat kebutuhan. Kehilangan harta benda misalnya, itu malah bisa mengungkap kekuatan batin yang kita nggak sadar kita punya. Jadi perjuangan itu yang bikin kuat ya, kayak pohon ek. Nah, itu analogi dia juga. Pohon ek jadi kokoh karena ngelawan badai, sementara pohon di lembah yang adem ayem malah mungkin rapuh. Kenyamanan, kemakmuran itu justru bisa bikin kita mandek, kata Marden. Kalau dilihat gambaran besarnya, kesulitan itu kayak kurikulum wajib dari Tuhan buat kita bertumbuh. Yang menarik, dia ngelihat semua jenis kesulitan ini, fisik, sosial, sama aja gitu, sebagai alat pahat. Kalau zaman sekarang kan kita mungkin mikir dampaknya beda-beda ya, tapi buat Marden, kuncinya di respons individunya. Dan cerita-cerita kemenangannya itu kuat banget ya, kayak Henry Fawcett. Yang buta itu kan? Iya, buta total karena kecelakaan berburu. Tapi nggak nyerah. Terus belajar, dibantuin orang bacain buku, akhirnya jadi Postmaster General di Inggris. Posisi tinggi itu. Luar biasa sih itu. Atau Abraham Lincoln, dari miskin banget, pendidikan terbatas, jadi Presiden Amerika. Kisah mereka tuh kayak ngasah pesan, rintangan segede apapun bisa jadi batu loncatan. Betul. Fokusnya selalu ke gimana orangnya merespons, bukan ke rintangannya sendiri. Dan ini nyambung banget sama tema selanjutnya, pentingnya punya arah yang jelas. Iya, tema keempat, pentingnya tujuan, fokus, dan kebiasaan. Di bab 1 tujuan teguh, Marden nekenin banget perlunya punya sasaran hidup. Ada kutipan bagus tuh, temukan tujuanmu dan lemparkan hidupmu ke sana. Dalam ya? Iya, dia bandingin orang yang fokus itu kayak kapal yang tujuannya jelas, mau ke pelabuhan mana. Sementara yang nggak punya arah, ya kayak kapal keombang-ambing aja. Kekuatan konsentrasi ini dia ilustrasiin pakai strategi militernya Napoleon. Oh iya, gimana tuh? Napoleon itu selalu musatin kekuatannya di satu titik lemah musuh. Fokus banget. Atau analogi simple tapi kuat, kaca pembesar. Yang bisa bakar kertas itu? Nah, iya. Kan karena fokusin sinar matahari ke satu titik. Ide dari abad 19 ini rasanya masih relevan banget ya. Apalagi zaman sekarang distraksinya banyak banget. Banget. Ini tantangan besar buat kita semua sih. Marden kayaknya ngingetin pentingnya milih satu pelabuhan utama aja, gitu. Setuju. Dan fokus ini kan erat banget ya, kaitannya sama kebiasaan. Marden punya ide menarik nih di bab menabur dan menuai. Gimana tuh idenya? Dia gambarin sistem saraf kita itu kayak fonograf, alat rekam zaman dulu. Oke. Jadi setiap tindakan, pikiran, sekecil apapun, itu katanya kerekam. Dan pelan-pelan ngebentuk kebiasaan. Dia kritik banget pemikiran, sekali ini aja nggak apa-apa. Kayak si Rip Van Winkle itu. Yang tidur lama itu ya? Iya,
Kebiasaan baik atau buruk, mulainya dari kecil, tapi bisa jadi kayak rantai yang ngiket kita gitu. Wah, ini dalam juga ya. Bikin mikir. Seberapa sadar sih kita sama rekaman tindakan kita sehari-hari? Marden kasih contoh bagus sih, kayak Benjamin Franklin yang punya rencana sistematis buat perbaiki diri. Atau George Washington waktu muda punya daftar 110 aturan perilaku. Oh, jadi ada contoh positifnya juga. Ada. Tapi ada juga cerita peringatan yang agak ngeri ya soal kekuatan kebiasaan buruk. Susahnya lepas dari pola yang udah terbentuk. Nah, fokus dan kebiasaan baik ini, kata Marden, nggak ada artinya tanpa mesin penggeraknya. Kemauan buat usaha sendiri. Ini nyambung ke gagasan swadaya atau self-help, tema kelima. Betul banget. Kutipan terkenalnya kan, buatan sendiri atau tidak pernah jadi. Wah, tegas ya. Iya. Marden sangat menjunjung tinggi martabat kerja keras, ketekunan. Buat dia, ngeluh soal nasib buruk atau nggak beruntung itu seringnya cuma alasan aja. Alasan buat males gitu. Bisa jadi, atau karena pilihan yang salah sebelumnya. Dia bahkan definisiin kejeniusan itu sebagai kemampuan tak terbatas untuk bersusah payah. Jadi, jenius itu bukan bakat doang, tapi kerja keras ya. Iya, kerja keras yang luar biasa. Ketelitian, kesabaran, itu juga penting banget. Dia kritik mentalitas nggak bisa nunggu, katanya itu penyakit zaman. Contohnya lagi-lagi orang yang mulai dari bawah tapi gigih ya, kayak Cornelius Vanderbilt. Si raja kapal dan kereta api itu. Iya, mulai kerja keras dari umur 16, sampai bajak ladang buat modal beli perahu pertama. Akhirnya bangun kerajaan transportasi. Gila sih perjuangannya. Atau P.T. Barnum, si maestro sirkus. Bangkrut berkali-kali tapi bangkit lagi, bahkan pas udah tua. Itu soal pantang menyerah banget. Bener. Dan bukan cuma soal kerja kerasnya aja ya, tapi kualitas kerjanya juga. Marden nyorot dedikasi orang kayak Chickering, pembuat piano. Kenapa dia? Dia itu teliti banget sama setiap detail pianonya, demi kualitas terbaik. Jadi bukan cuma kerja keras asal-asalan, tapi kerja cerdas dan penuh dedikasi sama hasil akhirnya. Oke. Jadi, kerja keras, karakter, tujuan, ini semua ngebawa kita ke pandangan Marden yang lumayan unik ya soal kekayaan. Tema ke-6, kaya tanpa uang. Nah, ini perspektif yang menarik banget. Marden itu bedain banget antara sekedar punya duit banyak sama jadi kaya dalam arti sebenarnya. Maksudnya gimana tuh? Kekayaan sejati, kata dia, itu hal-hal yang nggak bisa dibeli pakai uang. Karakter kuat, kebijaksanaan, perbuatan baik, kepuasan batin. Dia contohin tokoh kayak Aristides dari Athena. Orang yang adil banget, tapi hidupnya sederhana. Atau William Pitt di Inggris, nolak suap padahal lagi butuh duit. Jadi kekayaan itu lebih ke nilai-nilai ya? Iya, kebahagiaan sejati itu bukan dari harta, tapi dari hati dan jiwa yang kaya. Dia ngutip pemikir lain. Kemampuan buat nikmatin hal-hal simpel, keindahan alam, ilmu pengetahuan. Ada cerita yang menyentuh tuh soal Jahanara, putri Kaisar Mughal Shah Jahan. Oh iya, yang milih nemenin ayahnya di penjara itu ya? Betul, daripada nikmatin kemewahan istana. Atau cerita si Benny, prajurit muda zaman Lincoln yang ketiduran pas jaga. Kenapa dia? Suratnya itu loh, tulus banget, penuh penyesalan. Sampai nyentuh hatinya Lincoln, akhirnya diampuni. Itu kan kekayaan karakter ya. Bener juga. Di sisi lain, Marden juga keras banget soal pentingnya hidup hemat dan bahaya utang. Oh, jadi tetap realistis soal uang ya? Iya, ada cerita lucu soal penerbit John Murray yang hemat banget pakai lilin. Atau kutipan terkenal dari tokoh Micawber di novel Dickens. Yang mana tuh? Yang bilang, kebahagiaan itu kalau pendapatan sedikit lebih gede dari pengeluaran. Kesengsaraan itu kalau sebaliknya. Intinya, jangan sampai ngutang lah. Itu nasihat yang relevan sepanjang masa kayaknya. Iya kan? Jadi meski uang bukan segalanya, ngelola duit dengan baik itu tetap penting sebagai fondasi. Oke, akhirnya nih tema ke-7. Peluang ada di mana saja. Pesan Marden di sini tuh, jangan nunggu kesempatan emas datang dari jauh. Peluang itu seringnya ada di depan mata kita, di tempat kita berada, dalam hal-hal kecil sehari-hari. Filosofisnya sih, dunia ini penuh peluang. Tapi, cuma buat mereka yang siap nangkapnya. Dia ngutip Disraeli lagi nih. Apa katanya? Rahasia sukses adalah siap saat peluang datang. Kesiapan itu kuncinya.
Banyak penemuan besar, kata Marden, itu asalnya dari kepekaan sama hal kecil. Atau kecelakaan yang dimanfaatin sama pikiran yang terlatih dan siap. Jadi, bukan cuma soal keberuntungan ya, tapi kesiapan pikiran. Tepat. Cerita paling terkenalnya soal ini pasti si Ali Hafed ya, petani Persia itu. Ah iya, yang jual ladang buat nyari berlian itu kan? Betul. Jual ladang suburnya buat keliling dunia nyari tambang berlian. Akhirnya meninggal miskin. Nggak tahu kalau ladang yang dia jual itu ternyata tambang berlian Golconda yang legendaris. Waduh, ironis banget ya. Iya, peluang emasnya ada di halaman belakang rumahnya sendiri. Ada juga contoh penemu alat cukur rambut, clippers. Itu gimana ceritanya? Terinspirasi dari kebutuhan tukang cukur aja. Atau penemu mesin cuci, pengen ngurangin beban istrinya. Peluang muncul dari kebutuhan sehari-hari ternyata. Intinya sih jangan remehin hal kecil atau situasi kita sekarang ya. Kalau pikiran kita jeli dan mau bertindak, peluang bisa ditemuin di mana aja. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, dari pembahasan mendalam kita soal Architects of Fate ini, ada beberapa pesan inti yang kayaknya diulang-ulang terus ya. Pertama, panggilan buat bangun karakter yang utuh, kuat. Terus, keyakinan sama kekuatan tekad dan keberanian tapi yang pakai akal sehat. Iya, terus cara pandang melihat rintangan sebagai alat buat tumbuh, pentingnya punya tujuan yang fokus dan ngebangun kebiasaan baik. Dan terakhir, penghargaan buat kerja keras mandiri sama kejelian ngelihat peluang di sekitar kita. Gitu ya kira-kira. Iya, bener banget. Memang kalau kita renungin lagi ya, meskipun mungkin bahasanya atau beberapa contohnya udah terasa dari era lain, Kayak istilah manhood tadi ya. nah, iya. Atau penekanan kuat banget sama individualisme, yang mungkin agak kontras ya sama sistem dukungan sosial kita sekarang. Tapi prinsip dasarnya soal ketahanan, pentingnya punya tujuan hidup, pengembangan karakter, terus dampak kecil-kecil dari pilihan kita sehari-hari, Itu masih relevan ya. rasanya sih masih jadi bahan perenungan yang relevan banget sampai sekarang. Dan mungkin ini ya pemikiran penutup buat Anda yang dengerin. Buku ini kan keras banget nekenin kalau individu itu arsitek nasibnya sendiri. Marden ngutip Disraeli lagi. Manusia bukanlah makhluk ciptaan keadaan, tapi keadaan adalah ciptaan manusia. Kuat itu pesannya. Nah, di dunia kita sekarang yang rasanya makin kompleks, saling terhubung ini, seberapa besar sih kekuatan yang Anda rasakan benar-benar Anda punya buat ngerancang jalan hidup Anda sendiri, dibandingkan merasa dibentuk sama berbagai keadaan yang Anda hadapi? Sesuatu buat direnungkan mungkin ya? Pertanyaan yang bagus banget buat refleksi. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.